Tapi herannya, tidak ada satupun dari mereka, termasuk saya sendiri, tidak ada satupun dari mereka dan saya tidak membantu perempuan tadi. Hai, kembali lagi dengan saya di channel Rudin RTV. Kali ini saya akan memberikan suatu informasi. Ini sifatnya sharing saja, sekedar sharing mengenai informasi media sosial. Tentunya media sosial sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan menjadi hal yang wajib kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, simak videonya sampai selesai, semoga bisa memberikan kebermanfaatan buat teman-teman semua. Tonton video ini sampai habis, oke? Oke, seperti video di awal tadi, saya akan membahas mengenai media sosial atau yang sering teman-teman sebut sebagai sosial media. Sebenarnya saya ini berbicara di hadapan teman-teman sedikit grogi karena ya tujuan saya membuat video nge-YouTube dan lain sebagainya itu untuk melatih kemampuan public speaking saya sendiri. Oke, mengenai media sosial atau kita sebut sebagai medsos atau sosial media, sosmed dan sebagainya, tentu kita lakukan setiap harinya. Setiap kita bangun pagi, kemudian kita mau tidur dan sebagainya, pasti kita menggunakan media sosial dengan perantara aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sehari-harinya. Tentu kita tanpa kita sadari bahwa kegiatan kita dalam berkomunikasi melalui media sosial seperti halnya kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita berkomunikasi dengan teman, kita berkomunikasi dengan guru, kita berkomunikasi dengan tetangga kita dan sebagainya, yang secara langsung, maksudnya secara langsung kita bertemu, bertatap muka, kita tahu wajahnya, kita tahu gerak-geriknya dan sebagainya dalam kehidupan nyata. Nah, tetapi kali ini kita membahas mengenai media sosial yang kita gunakan melalui internet. Kita menggunakan melalui aplikasi, kita terjun berkomunikasi di dunia maya yang kita tidak tahu ekspresi mereka, kita tidak tahu gerak-gerik mereka dan sebagainya. Kita hanya melakukan sebuah komunikasi melalui internet, melalui aplikasi-aplikasi yang menunjang untuk berkomunikasi di dunia maya yang kita sebut sebagai media sosial. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan menegaskan lagi bahwa media sosial yang kita gunakan sehari-harinya pasti berdampak pada kehidupan sehari-hari kita. Entah itu berdampak positif, pasti berdampak juga negatif tanpa kita secara bijak memilih atau memanajemen komunikasi-komunikasi yang secara sehat di media sosial. Tentunya kita harapkan bahwa dengan kita berkomunikasi, kita bermain di media sosial, tentu bisa memberikan kebermanfaatan untuk diri kita sendiri, kesehatan mental kita, kesehatan pola pikir kita, dan tentunya bisa berdampak juga untuk orang-orang terdekat kita. Kita nggak mau juga kan kalau kita aktif di media sosial tetapi justru malah merugikan orang lain. Mungkin menurut kita sendiri, apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan, apa yang kita share, apa yang kita buat konten di media sosial, menurut kita sendiri berdampak positif untuk diri kita sendiri, membuat kita senang, membuat kita bahagia. Tetapi kita tidak tahu bahwa hal-hal tersebut, kegiatan tersebut, apakah memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar kita atau tidak. Oke, kita akan membahas mengenai dampak positif maupun negatif dari media sosial. Dampak positif dari media sosial, tentunya media sosial sebagai media untuk bersosialisasi, berinteraksi di dunia maya, tentunya akan mempunyai dampak positif. Yang pertama sebagai media penyebaran informasi. Jadi yang namanya media sosial pasti di dalamnya kita akan menemukan berbagai macam informasi-informasi yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, informasi-informasi yang membantu kita, yang berguna untuk kebutuhan kita sehari-harinya. Pasti setiap kita bangun tidur, kita akan membuka handphone, itu pasti kita akan membuka handphone, kemudian kita akan membuka aplikasi WhatsApp. Itu hal yang pasti dilakukan oleh kebanyakan orang ketika bangun tidur. Mungkin buat teman-teman semua juga melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan setiap harinya. Kita membuka aplikasi WhatsApp, kemudian kita
akan melihat status teman-teman kita akan melihat status mereka, kita akan tahu berbagai macam aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, yang mereka share di status WhatsApp. Mungkin ada yang mengungkapkan kegalauannya, atau melihat atau mengirim video meme atau video-video yang lain, dan mungkin kita akan melihat status kita sendiri. Berapa banyak yang sudah melihat status yang kita share di WhatsApp? Tentunya banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan di aplikasi WhatsApp atau di aplikasi Instagram. Nah, buat teman-teman yang pencinta aplikasi Instagram, pasti setiap pagi atau setiap sore dan setiap siang pasti melihat atau berkunjung di aplikasi Instagram untuk scroll atau ibaratnya kita berjam-jam berlama-lama di Instagram, di feed Instagram, di menu home Instagram. Kita akan membaca berbagai macam informasi yang kita ikuti, yang kita follow. Mungkin kita follow pencinta sepak bola, kita follow pencinta game, kita follow pencinta drama Korea, kita follow pencinta berbagai macam komunitas-komunitas yang kita sukai. Di situ akan tersedia berbagai macam informasi, berbagai macam cerita, berbagai macam gambar, video, yang tentunya hal-hal yang membuat kita senang, hal-hal yang membuat kita suka, hal-hal yang membuat kita bahagia, dan semuanya tentunya harus bisa berdampak positif untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan kita bisa melihat berbagai macam informasi up to date setiap harinya di feed Instagram ataupun di Instastory Instagram. Jadi buat teman-teman yang follow berbagai macam komunitas atau tokoh publik, pastinya setiap hari mereka juga upload kehidupan keseharian mereka di Instastory Instagram. Atau aplikasi yang umum kita gunakan sehari-hari, Facebook. Ya, kita tidak asing lagi dengan satu aplikasi ini, yaitu Facebook. Kita berteman dengan berbagai macam teman-teman kita, teman terdekat kita, ataupun komunitas-komunitas yang kita sukai. Contoh, kita mengikuti komunitas Vektor. Nah, pasti kalau kita buka setiap harinya, mereka juga akan selalu up to date informasi tentang mereka. Mereka akan selalu upload berbagai macam informasi yang berkaitan dengan mereka. Kita akan tahu, oh Vektor seperti ini, Vektor mengupload gambar editan terbaru, kemudian di situ ada deskripsi yang super detail, dan di Facebook juga kita akan tahu like dan komen mereka. Nah, kita bisa membaca-baca interaksi mereka melalui komen, apakah mereka suka dengan gambar-gambar Vektor di komunitas Vektor tersebut atau lain sebagainya. Atau informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan atau hiburan, musik dan sebagainya, kita bisa menggunakan atau kita bisa scroll di Facebook itu sendiri sebagai media promosi dalam berbisnis. Nah, ini merupakan suatu hal yang pasti teman-teman yang suka berbisnis, yang suka berjualan bisa memanfaatkan media sosial, karena di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, pasti yang namanya kita berbisnis yang tadinya secara konvensional akan mengalami peralihan menuju ke modern dengan menggunakan internet. Tentunya media sosial ini bisa menjadi salah satu alternatif yang paling murah. Karena paling murah, semua orang bisa melakukan promosi di media sosial. Entah itu bisa melalui WhatsApp, entah itu bisa melalui Instagram, entah itu bisa melalui Twitter, entah itu bisa melalui Facebook. Tetapi saat ini saya hanya bisa memahami fitur-fitur yang bisa digunakan untuk berbisnis itu melalui 3 aplikasi: WhatsApp, melalui Instagram, Facebook. Mungkin ada aplikasi-aplikasi lain yang saya tidak tahu. Teman-teman bisa memberikan penjelasan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk berbisnis selain 3 aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Tulis di kolom komentar ya. Oke. Jadi di dunia seperti ini, teman-teman yang suka berbisnis bisa memanfaatkan berbagai macam aplikasi untuk memasarkan produk mereka. Bisa melalui secara organik. Nah, maksudnya secara organik itu gimana? Jadi teman-teman tidak usah memerlukan berbagai macam iklan atau biaya
yang perlu dikeluarkan. Teman-teman hanya bisa melakukannya secara manual. Karena cara ini kebanyakan orang-orang dilakukan. Online shop itu sering melakukan cara ini secara organik karena alasannya lebih murah, lebih tidak perlu modal banyak, tinggal ada keniatan dan konsisten dalam menjalankan promosi secara organik. Seperti apa Kak? Nah, jadi saya sedikit tahu mengenai cara ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mempunyai bisnis atau produk yang perlu dipasarkan, teman-teman tinggal promosikan melalui status WA. Bisa teman-teman kasih caption semenarik mungkin, nanti ujung-ujungnya teman-teman suruh hubungi nomor ini ya. Maksudnya seperti itu. Atau bisa saja teman-teman kirim pesan ke teman-teman terdekat yang punya budget lebih supaya mereka beli produk kita. Bisa chat mereka, halo Kak, saya ada produk ini nih, manfaatnya seperti ini nih, tertarik enggak? Kalau tertarik segera order ya. Nah gitu. Atau bisa melalui Instagram, teman-teman bisa follow beberapa akun, kemudian teman-teman chat mereka, promosikan produk mereka, tapi yang perlu diperhatikan tidak boleh spam sembarangan. Atau bisa lewat feed, promosi lewat feed Instagram bisnis ya. Instagram bisnis kalian posting produk teman-teman di feed Instagram, kemudian teman-teman follow akun-akun tertarget sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Kemudian kalau misalkan ada yang komen, teman-teman jawab komennya. Tidak boleh promosikan melalui komen karena itu kurang efektif menurut saya. Kemudian teman-teman bisa kirim pesan kepada yang follow teman-teman, kemudian teman-teman tawarkan produk teman-teman di mereka. Atau bisa melalui Facebook. Nah, Facebook juga bisa digunakan untuk media mempromosikan barang-barang teman-teman di Facebook. Tapi sekarang ini untuk bisa berjualan di Facebook itu, di feed Facebook itu sudah tidak diperbolehkan karena Facebook sudah ada suatu fitur yaitu marketplace, di mana semua orang yang akan berbisnis atau menjual produknya bisa melalui marketplace Facebook. Dan di marketplace Facebook juga tergolong gratis. Teman-teman tinggal buka Facebook, kemudian ke menu home marketplace Facebook, kemudian teman-teman tinggal isi ketentuan atau keterangan-keterangan yang perlu diisi di menu marketplace Facebook, kemudian tinggal posting dan kasih nominal harganya berapa, kemudian target kota yang akan teman bidik. Di situ Facebook sudah bisa kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mentarget kota mana yang akan menjadi bidikan teman-teman untuk produk yang akan dijual, seperti itu. Nah, itu secara organik. Namun secara organik itu memang gratis dan tidak perlu modal, tapi cukup lama dan tergolong membosankan. Teman-teman bisa menggunakan berbayar. Kan pasti kalau kita berbisnis, kita mengeluarkan modal maupun yang tidak mengeluarkan modal, pasti dampaknya akan lebih besar dengan mengeluarkan modal. Nah, dengan kita berbayar dengan iklan, tentunya melalui iklan di Facebook Ads maupun Instagram Ads. Di Instagram juga bisa melalui paid promote, di Facebook bisa melalui iklan di Facebook atau Facebook Ads. Tentu jangkauannya lebih luas, kemudian akun-akun atau pasarnya lebih tertarget, lebih spesifik. Kemudian dengan kita beriklan, otomatis mereka yang menemukan iklan kita di sosial media, pasti mereka akan memiliki pikiran bahwa wah, iklan ini sudah diiklankan. Otomatis keniatan supplier atau orang yang menjual produk itu ada, kemudian barangnya mungkin akan lebih berkualitas daripada teman-teman yang melakukan promosi secara organik. Dampak positif dari adanya media sosial yang ketiga sebagai media untuk komunikasi. Ya, namanya juga media sosial, media untuk bersosialisasi melalui internet, melalui dunia maya.
Seharusnya bagian ini nggak usah saya bahas, tapi saya bahas aja, namanya juga sharing buat teman-teman semua. Jadi sebagai media komunikasi, nah seperti di WhatsApp, teman-teman bikin status di WhatsApp, kemudian diposting, dan status itu ada yang komen. Nah, ada yang komen tersebut sudah termasuk bagian dari komunikasi. Atau teman-teman ikut grup di WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp kemudian teman-teman berdiskusi dan sebagainya. Nah, itu salah satunya komunikasi. Atau di Instagram, teman-teman bikin status di Instagram, kemudian ada yang komen, kemudian teman-teman membalas komen tersebut. Nah, itu merupakan salah satu komunikasi. Atau di Facebook teman-teman buat status, story di feed Facebook, kemudian ada yang komen, ada yang follow, ada yang like, dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk salah satu dari komunikasi. Jadi banyak sekali penjabaran manfaat media sosial sebagai komunikasi, jadi nggak usah saya jabarin lagi terlalu luas. Hai semua, gimana? Bosan nggak? Jadi kita pada tahap pembahasan mengenai dampak negatif dari adanya media sosial. Nah, tadi di awal sudah kita jabarin bareng-bareng mengenai dampak positif dari media sosial. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak negatif dari adanya media sosial. Pasti setiap keseharian kita pasti ada dua pilihan, akan mendapatkan dampak positifnya atau akan mendapatkan dampak negatifnya. Untuk bisa meminimalisir semua supaya kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, kita harus mengetahui kedua-duanya. Dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, lalu kita pilih mau ambil yang mana, mau ambil yang positif atau mau mengambil yang negatif. Jadi dampak negatif dari adanya media sosial yang pertama, akan mendapatkan kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Nah, contohnya apa aja cybercrime atau kejahatan di dunia maya? Nah, jadi ada phishing, kemudian ada cracking, hacking, spamming. Nah, saya tidak akan menjabarkan satu persatu salah satu kejahatan di media sosial. Teman-teman bisa melihat atau googling aja di Chrome atau apa di browser yang teman-teman inginkan. Cari aja di Wikipedia masing-masing definisi dari kejahatan dunia maya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, adanya kejahatan di dunia maya, pasti teman-teman akan mendapatkan berbagai macam konten-konten yang negatif. Nah, konten-konten negatif seperti apa aja? Nah, seperti penyebaran informasi yang tidak baik, tidak bertanggung jawab, kemudian penyebaran hoax, penyebaran unsur-unsur kecurigaan, kebencian, dan sebagainya, kemudian penyebaran video-video pornografi. Nah, secara tidak langsung jika kita dan teman-teman semua mengonsumsi konten-konten tersebut secara berlebihan atau secara keseringan, maka akan menimbulkan stres. Nah, akan menimbulkan stres. Dengan stres tersebut, kita akan menimbulkan rasa kecemasan dan kegelisahan. Nah, secara tidak langsung, jika kita sudah merasakan panik, kegelisahan, stres, maka kesehatan mental kita akan terganggu. Jadi buat teman-teman semua, untuk bisa menghindari adanya kejahatan di dunia maya yang sudah saya jabarkan tadi, teman-teman harus bijak dalam bermedia sosial. Caranya apa? Jangan sembarangan pilih teman, jangan asal pilih teman di medsos, entah itu di WhatsApp, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook. Kalau bisa teman-teman perlu teman aja yang terdekat, teman terdekat saja. Nggak apa-apa kalau misalkan akun medsos teman-teman sedikit followersnya, nggak apa-apa. Asalkan sedikit tetapi konten-kontennya itu edukatif, bermanfaat, kenapa tidak? Daripada banyak followersnya tetapi di dalamnya memuat konten-konten yang membuat kita rugi. Nah, jadi lebih baik followersnya sedikit. Atau bisa teman-teman akun medsosnya di Instagram ataupun di Facebook diprivasi saja. Nah, diprivasi, jadi teman-teman bisa menyaring konten-konten yang tidak pantas untuk dibaca atau disaksikan. Dampak negatif yang kedua, menjadi egois. Kenapa menjadi egois? Menjadi egois atau mementingkan diri sendiri, jadi gini, ini
berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, kita terlalu sering fokus bermain medsos. Kita terlalu asik bermain media sosial. Nah, keseringan kita berkomunikasi di media sosial, kita jadi lupa akan lingkungan sekitar kita saat itu. Kita sedang benar-benar fokus, ada berbagai macam informasi, ada berbagai diskusi yang kita ikuti di medsos. Secara tidak langsung kita lupa lingkungan sekitar kita karena kita sedang berselancar atau ibaratnya kita sedang fokus sekali di media sosial. Nah, kenapa menjadi egois? Karena gini, pengalaman pribadi saya ketika di warnet tempatnya itu terbuka sekali. Nah, semua orang sedang ada yang bermain game, kemudian ada yang sedang Facebookan, kemudian ada yang sedang bermain di media sosial di WhatsApp atau Instagram, sedang berbisnis di Instagram. Kemudian saat itu ada cewek sedang ibaratnya nuntun motor ya, motornya itu mati, mesinnya nggak bisa menyala, dan orang-orang yang ada di warnet mayoritas laki-laki semua dan tergolong sudah dewasa. Tapi herannya tidak ada satupun dari mereka, termasuk saya sendiri, tidak ada satupun dari mereka dan saya tidak membantu perempuan tadi. Padahal kalau dipikir seharusnya kalau ada seseorang, bahkan itu cewek, sedang kesusahan, kita sebagai laki-laki harus terdorong untuk membantu orang tersebut. Tapi malahan saya dan teman-teman saya lebih fokus bermain media sosial atau berfokus bermain game dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu sikap egois atau tidak. Nah, jika teman-teman menganggap hal itu sebagai sifat egois, tolong bisa dijelaskan di kolom komentar ya. Nah, jadi itu merupakan dampak negatif dari adanya media sosial. Kita jadi lupa akan orang-orang sekitar kita menjadi lupa keadaan-keadaan di lingkungan sekitar kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Kita lebih fokus terhadap tugas-tugas yang harus kita kerjakan di media sosial. Nah, yang terakhir nih, dampak negatif dari adanya media sosial, yaitu kurang komunikasi. Bagian ini agak mirip sih dari video yang sebelumnya. Dampak negatif adanya media sosial, yaitu egois tadi yang sudah saya bahas sebelumnya. Kurang komunikasi, karena dengan kita bermedia sosial, kita lupa dengan lingkungan sekitar kita lupa dengan teman-teman di sekitar kita. Pokoknya lupa. Kita lupa orang-orang yang ada di sekitar kita lupa. Kita hanya fokus terhadap diri kita sendiri. Jadi kadang ada teman-teman kita yang di luar sana sangat ceria sekali. Di luar sana sangat berkomunikasi sana sini, bercengkrama dan lain sebagainya. Dan ada teman kita yang pendiam, sangat pendiam. Diajak ngobrol tidak ikut ngobrol, diajak bercanda tidak bercanda, diajak bermain tidak mau, suruh nongkrong tidak mau dan sebagainya. Tapi orang pendiam tadi di media sosial sangat aktif sekali. Nah, pasti dari teman-teman semua ada yang punya adiknya atau kakaknya atau sahabatnya yang memiliki sifat yang sama. Di kehidupan nyata dia sangat pendiam, tetapi di media sosial sangat aktif sekali. Nah, di WhatsApp sangat setiap harinya pokoknya membuat konten atau membuat status, sampai statusnya sampai strip kecil seperti itulah, tapi bukan all shop. Sangat aktif di media sosial, membuat konten, berbagai macam konten, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram. Wah, setiap hari bikin konten di Instagram atau di Facebook. Setiap hari membuat konten di Facebook, berbagai macam konten, entah itu konten tentang video-video game dan sebagainya. Nah, kadang seperti itu teman-teman. Ada teman kita yang di kehidupan nyata sangat pendiam, tetapi di media sosial sangat aktif sekali. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh dampak negatif dari adanya media sosial, yaitu kurangnya komunikasi. Nah, untuk itu buat teman-teman yang ingin menghindari adanya dampak negatif
media sosial, kurang komunikasi, teman-teman sering kalau kumpul, misalkan kumpul nih, diwajibkan handphone atau segala sesuatunya jika kurang penting dikumpulkan saja, handphone tersebut dikumpulkan atau membuat kesepakatan. Nah, ayo teman-teman semua, kita sedang berkumpul. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, semua HP tolong dimasukkan atau di silent dulu, di silent. Karena kalau misalkan tidak ada peraturan seperti itu di kelompok kita, di organisasi kita, di komunitas kita, maka saya jamin mereka semua pasti akan fokus di HP-nya sendiri-sendiri. Ada yang game, ada yang sok sibuk, ada yang balas chat dan sebagainya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya sampai detik ini. Saya tadi sifatnya hanya sebagai sharing saja, penjabaran yang sudah saya jelaskan dari A sampai Z. Sifatnya hanya sharing saja. Jadi jika ada kesalahan, ada kekeliruan, ada ketidakjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih dalam tahap belajar. Jadi buat teman-teman semua, jangan menganggap saya ini sudah pintar, saya ini sudah mahir. Jangan, karena saya membuat video ini satu untuk sharing ilmu saya, sedikit ilmu dari saya, kemudian untuk melatih public speaking saya sendiri, dan untuk sharing ke teman-teman semua. Bagi teman-teman yang suka video saya, silakan like, komen, share, dan subscribe untuk membantu mengembangkan channel saya Rudin RTV supaya bisa semangat dalam membuat konten-konten yang tentunya bisa memberikan kebermanfaatan buat saya dan buat teman-teman semua. Sampai jumpa.